Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dan teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah SWT. Saya sering ditanya beberapa jamaah tentang hukum lintas agama, yakni orang muslim menikah dengan orang Kristen, orang non-muslim dengan orang yang muslim, atau bahasa Al-Quran yang orang muslim menikah dengan orang kafir. Apa hukumnya? Nah, tentu ajaran Islam mengajarkan bahwa hukum nikah lintas agama adalah haram. Kenapa diharamkan oleh Allah? Dalam hal ini Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, surah 2 ayat 221. Dan janganlah kamu menikahi seorang perempuan yang musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya yang beriman lebih baik daripada perempuan yang musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki yang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannah. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga. Allah jelaskan yang demikian ini kepada orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Dengan demikian nikah dengan lintas agama hukumnya haram. Bagaimana dengan ahli kitab, orang yang berpendapat bahwa nikah dengan ahli kitab itu boleh? Tentu waktu itu memang terjadi di zamannya Nabi. Nabi menikahi Maria Kiptia, maka dia masuk Islam terlebih dahulu. Bukan masih agama Yahudi. Nah, di dalam surah 5 ayat 5 dijelaskan, ya Muhammad, kamu boleh menikah dengan orang-orang ahli kitab sebelum kamu. Kenapa demikian? Laisu sawa dalam surah 3 itu surah Al-Imran ayat 113, tidak sama ahli kitab yang dulu dengan sekarang. Yang dahulu ahli kitabnya itu masuk Islam, maka boleh dinikahi oleh Nabi. Tapi apakah ada ahli kitab sekarang? Ahli kitab sekarang tidak ada. Yang ada adalah kaum musyrikin, kaum kafirin, maka jatuhnya haram dalam Islam. Begitu firman Allah dalam surah Al-Baqarah tadi ayat 221. Pada hakikatnya menikah dengan lintas agama adalah diharamkan dalam agama. Logikanya minyak dengan air tidak menyatu. Kita bisa bayangkan ketika mereka tetap menikah, ya, yang satunya suci, yang satunya najis. Padahal dalam surah At-Taubah ayat 28 dijelaskan oleh Allah, wahai orang beriman, sesungguhnya kaum musyrik itu najis. Itulah kenapa Allah haramkan orang muslim menikah dengan orang non-muslim, karena mereka najis, maka hukumnya haram. Dengan demikian, minyak dengan air tidak menyatu, maka jangan sampai anak-anak kita, saudara-saudara kita menikah dengan non-muslim, menikah dengan kaum musyrikin, menikah dengan kaum kafir, karena minyak dengan air tidak menyatu. Hari ini kita yakin pasti bisa menikahkan keluarga kita dengan satu agama, yakni muslim dengan muslimah, dan hari ini kita yakin pasti bisa tetap di jalan yang benar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.